Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan sebagai Hakim Agung. Perkenalkan, nama saya Husnu Khotimah sebagai Hakim 1. Perkenalkan, nama saya Tiara Nur Fadila sebagai Hakim 2. Saya Adelia Ramadhani sebagai Panitera. Saya Hafizah Widya Putri sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Syifa Aulia Fadila sebagai kuasa hukum tergugat. Perkenalkan, saya Sini Dewanda Zera sebagai penggugat. Perkenalkan, nama saya Nafis Ramadan sebagai tergugat. Saya Rahmadi Anuri Kanesha sebagai saksi penggugat. Saya Dini Ulfa Anggraini sebagai saksi tergugat. Saya Wida Ariana sebagai mediator. Saya Faisal Tafrazak sebagai petugas sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Agama kelas 1A Kota Batam Sabtu 11 Januari 2022 dengan nomor perkara 38-PDT-G-2022-PA Kota Batam akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ada petugas khusus untuk memanggil pihak tergugat dan penggugat untuk memasuki ruang sidang. Sidang perkara nomor 38 garing PDT-G garing 2022 garing PA Batam atas nama Cindy Dewanda sebagai penggugat atau kuasa hukumnya dan Nafet Ramadan atau kuasa hukumnya tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Sebelum persidangan ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum persidangan ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum saudari penggugat dan saudara tergugat. Waalaikumsalam. Saudari penggugat, apakah saudari penggugat dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat yang mulia dan saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Saudari penggugat, apakah Anda sendiri yang membuat surat gugatan? Bukan yang mulia, kuasa hukum saya yang membuatnya. Baiklah saudari, saya akan mengecek data diri saudari. Boleh dibawa kartu identitas saudari kemari? Boleh yang mulia. Silakan perkenalkan diri saudari. Perkenalkan, nama saya Cindy Dewanda Zera. Saat ini saya beralamat di Jalan Mawar nomor 22. Apakah saudari akan maju sendiri? Tidak yang mulia, saya akan didampingi oleh kuasa hukum saya. Benar saudari adalah kuasa hukum dari saudari penggugat? Benar yang mulia. Boleh ditunjukkan identitas diri Anda atau surat kuasa khusus saudari? Boleh yang mulia. Silakan perkenalkan data diri Anda. Perkenalkan, nama saya Hafizah Widya Putri. Saya beralamatkan di Jalan Rafflesia Arnoldi nomor 2. Untuk sekarang, profesi saya adalah kuasa hukum dari penggugat dan saya adalah lulusan Sarjana Hukum 2014. Saudara tergugat, apakah saudara tergugat dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat yang mulia. Saya siap ikuti persidangan pada hari ini.
Baiklah saudara, saya akan mengecek data diri saudara. Boleh dibawa kartu identitas saudara kemari? Boleh yang mulia. Silakan perkenalkan diri saudara. Perkenalkan, nama saya Nafir Ramadan. Sekarang saya beralamatkan di Jalan Jasmine nomor 8. Benar saudari adalah kuasa hukum dari saudara tergugat? Benar yang mulia. Boleh ditunjukkan identitas diri atau surat kuasa khusus saudari? Boleh yang mulia. Silakan perkenalkan diri Anda. Boleh yang mulia. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia Fadila. Saya beralamatkan di Jalan Anggrek nomor 20. Profesi saya untuk sekarang adalah kuasa hukum dari tergugat. Saya lulusan sarjana hukum tahun 2015. Saudara-saudari sekalian, sebelum perkara ini diperiksa, saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk merenungi kembali adanya makna dari kasus ini. Jika ada perselisihan atau permasalahan, sebaiknya diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, untuk penggugat dan tergugat, untuk melakukan mediasi sesuai Perma nomor 1 tahun 2008, bahwa saudara sekalian diharuskan untuk melakukan mediasi. Apakah saudara memilih mediasi tersendiri atau yang kami sediakan? Baik yang mulia, kami memilih mediatornya dari pengadilan saja. Bagaimana saudara tergugat? Iya yang mulia, kami setuju untuk melakukan perdamaian dalam upaya mediasi. Kami setuju mediator dari pihak peradilan. Majelis akan meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kita perkenalan dulu. Sebelumnya ini dengan ibu siapa? Nama saya Cindy. Ini dengan bapak siapa? Nama saya Nafi. Baik, perkenalkan nama saya Linda Ariana. Di sini saya sebagai mediator dalam perkara sengketa harta waris. Sebelumnya saya akan memberikan tata tertib dalam mediasi ini. Yang pertama, gunakanlah bahasa yang sopan dan santun, dan jangan berbicara sebelum saya persilakan. Apakah bisa dimengerti? Mengerti, Bu. Baik. Sebelumnya, Bapak dan Ibu merupakan satu keluarga dari almarhum Bapak Altaf. Mengapa terjadi perselisihan di antara kami berdua? Dimohon responnya kepada pihak penggugat. Begini ya Bu, sewaktu almarhum hidup, saya dikasih amanat sama beliau buat menjaga 7 ruko sampai sekarang. Tapi ketika almarhum ini meninggal, mereka berdua ini melakukan ketidakadilan terhadap saya dalam pembagian harta warisan 7 ruko tersebut. Sampai-sampai mereka berani membalik atas nama mereka terhadap 7 ruko tersebut tanpa sepengetahuan saya. Saya kan bibi mereka. Maunya saya dikasih tahu dong Bu, kan saya juga punya hak atas 7 ruko tersebut. Jadi Ibu sendiri menggugat Bapak Nafek karena merasa tidak ada dalam pembagian harta waris. Jadi Ibu sendiri menggugat Bapak Nafek karena merasa pembagian harta waris tidak adil. Mengingat Ibu sendiri adalah adik dari almarhum Bapak Altaf dan merasa memiliki hak atas ruko tersebut. Apakah benar pernyataan saya pihak tergugat? Jadi gini Bu, bukannya saya tidak mau berlaku adil dalam pembagian harta waris ini. Saya merasa saya memiliki hak lebih untuk harta waris ini.
Saya kan anak kandung dari ayah, sedangkan dia hanya adik kandung dari ayah. Harusnya saya memiliki hak lebih kan Bu. Lagi pula saya sudah memberikan uang sebesar 5 juta kepada dia, dan saya artinya menganggap dia sebagai bibi. Tapi kok dia malah meminta lebih Bu. Dari pernyataan Bapak Nafek ini, apakah benar saudara Cindy sudah pernah diberi uang sebesar 5 juta rupiah? Iya, memang benar Bu. Nafek ini udah ngasih saya 5 juta. Tapi apa arti dari uang 5 juta itu? Bertahun-tahun saya merawat 7 ruko itu. Ya, setidaknya saya sudah ngasih. Oke, begini. Hakikat harta dalam syariat Islam itu adalah diberikan kepada kita sebagai hamba dan bersifat sementara dan tidak abadi. Jadi saya sarankan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan supaya tidak ada yang rusak dari hubungan persaudaraan ini dan jangan sampai putus hubungan silaturahmi di antara kalian. Saya sarankan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatur pembagian harta waris dalam Quran Surah An-Nisa ayat 33 dan Quran Surah ayat 12. Berdasarkan ayat tersebut bahwasanya Allah telah mengatur pembagian harta waris supaya tidak terjadi perpecahan di dalam keluarga. Gimana Bapak Ibu? Tapi begini ya Bu Mediator, semua ini gara-gara Bibi yang mengada-ngada dan mempengaruhi suasana. Jelas maksud saya jelas memberi uang kepada dia, tapi apa-apa yang saya berikan kepada dia selalu disalahartikan sama Bibi. Maaf ya Bu, di sini saya tidak mengada-ngada. Apa yang saya katakan, apa yang saya uraikan ini benar adanya. Jelas mereka ini yang mengada-ngada Bu, dan saya tetap ingin melaksanakan permasalahan ini di persidangan. Sudah, coba pikirkan dulu dengan pikiran yang dingin. Jangan sampai kalian mengambil keputusan saat sedang tersulut emosi. Mengingat bahwasanya kalian berdua adalah bersaudara dan jangan sampai terpecah belah. Nah, untuk pembagian harta waris dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dan pembagian harta waris sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana Bapak Ibu? Ya Bu, terima kasih atas sarannya, tapi saya tetap ingin melanjutkan ke persidangan. Ya udah deh Bu, kalau Bibi punya begitu, saya juga siap langsung melaksanakan persidangan ini. Baik, sesuai dengan kemauan keduanya, saya selaku mediator telah menyarankan untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan. Jika kedua belah pihak menginginkan jalur persidangan, mungkin itu adalah jalur yang terbaik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Agama kelas 1A Kota Batam, Rabu 8 Januari 2022 dengan nomor perkara 38-PDT-G-2022 PA. Kota Batam akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Kota Batam yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama nomor perkara 38-G-2022-PA Kota Batam pada hari Rabu. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas khusus untuk memanggil pihak penggugat dan tergugat untuk memasuki ruang sidang. Sidang perkara nomor 38 garing PDT-G-2022-PA Kota Batam atas nama Cindy Dewanda sebagai penggugat atau kuasa hukumnya dan Nafet Ramadan atau kuasa hukumnya. Tergugat dipersilahkan memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, apakah saudari penggugat dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat dan saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Saudara tergugat, apakah saudara tergugat dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia.
Apakah dalam persidangan ini saudara dan saudari disampingi kuasa hukum dari pihak tergugat dan penggugat? Iya, Yang Mulia. Bagaimana hasil mediasi kalian? Terima kasih Yang Mulia. Sebenarnya kami sudah melakukan saran dari Yang Mulia untuk melakukan mediasi dan kami pun sudah melaksanakannya. Tetapi dari pihak penggugat tidak menemukan titik tengah sehingga dalam persidangan hari ini kami tetap melanjutkan persidangannya. Iya Yang Mulia, kami sudah melakukan mediasi tetapi tidak menemukan titik tengahnya. Baiklah, kalau seperti itu, saudara-saudari sekalian, untuk selanjutnya pembacaan gugatan. Kepada pihak penggugat, saya persilakan untuk membacakan surat gugatan yang saudari ajukan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Surat gugatan perkara warisan Batam 5 Desember 2021 kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Batam. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini menjelaskan bahwa almarhum ayah dan ibu penggugat meninggalkan harta benda seperti 7 bangunan ruko berlantai 3 dengan luas 12 meter kali 13 meter di atas pekarangan yang luasnya 3.000 meter kuadrat. Sudah. Apakah pihak tergugat sudah mengerti isi dari surat gugatan yang telah dibacakan oleh penggugat tadi? Sudah, Yang Mulia. Apakah saudara tergugat sudah siap untuk menjawab gugatan penggugat? Maaf, belum Yang Mulia, kami minta waktu untuk menjawabnya. Baiklah, karena pihak tergugat meminta waktu untuk menjawab gugatan dari pihak penggugat, sidang akan kita lanjutkan, ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis 9 Januari 2022 dengan perintah terhadap tergugat dan penggugat untuk hadir pada hari yang telah ditentukan tanpa surat panggilan. Dan kami menyatakan surat panggilan ini sebagai panggilan resmi. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Agama Kelas 1A Kota Batam, Kamis 9 Januari 2022 akan segera dimulai. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Saudari penggugat, apakah saudari penggugat dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah sehat dan saya siap untuk mengikuti persidangan hari ini. Saudara tergugat, apakah saudara tergugat dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Apakah dalam persidangan ini saudara disampingi kuasa hukum dari pihak tergugat dan penggugat? Iya, Yang Mulia. Baiklah, sesuai panggilan sidang yang lalu bahwa hari ini adalah sidang jawaban dari tergugat atas gugatan dari penggugat. Apakah saudara siap memberikan jawaban dari gugatan penggugat? Siap Yang Mulia. Secara tertulis atau lisan? Lisan Yang Mulia. Silakan saudari bacakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya akan membacakan jawaban atas tergugat perihal jawaban Demikian jawaban gugatan. Terima kasih atas perhatian Majelis Hakim. Peradilan Agama Kelas 1A Batam, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami penerima kuasa. Terima kasih. Bagaimana dari pihak tergugat? Apakah masih ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada, Yang Mulia. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah sudah paham maksud dari jawaban saudara tergugat? Sudah Yang Mulia. Apakah dari penggugat sudah siap untuk menjawab jawaban dari pihak tergugat dan memberikan replik atas jawaban dari tergugat? Belum Yang Mulia. Kami meminta waktu untuk menjawab replik dari jawaban tergugat tadi. Baiklah, karena pihak penggugat meminta waktu untuk menjawabnya, maka pemeriksaan atas perkara ini kita tunda dan dilanjutkan pada hari Jumat 10 Januari 2022 dengan perintah terhadap tergugat dan penggugat untuk hadir pada hari yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami menyatakan surat panggilan ini sebagai panggilan resmi. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Agama Kelas 1A Kota Batam, Jumat 10 Januari 2022 dengan nomor perkara 38/PDT-G/2022-PA
Kota Batam akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Saudara tergugat, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap yang mulia. Apakah dalam persidangan ini saudara didampingi kuasa hukum dari pihak tergugat dan penggugat? Iya yang mulia. Baiklah, sesuai panggilan sidang yang lalu bahwa hari ini adalah sidang replik dari penggugat. Apakah saudara siap memberikan jawaban? Siap yang mulia. Terima kasih yang mulia. Demikianlah replik gugatan. Terima kasih atas perhatian majelis hakim. Kami yang tertanda penerima kuasa. Bagaimana dari pihak penggugat? Apakah ada yang masih ingin ditambahkan? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara tergugat sudah siap memberikan duplik atas replik yang telah disampaikan? Belum yang mulia, kami meminta waktu untuk menyiapkan duplik atas replik yang telah disampaikan. Baiklah, karena pihak tergugat meminta waktu untuk menjawabnya, maka pemeriksaan atas perkara ini kita tunda dan dilanjutkan pada hari Sabtu 11 Januari 2022 dengan perintah terhadap tergugat dan penggugat untuk hadir pada hari yang telah ditentukan tanpa surat panggilan. Dan kami menyatakan surat panggilan ini sebagai panggilan resmi. Dan dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Agama kelas 1A Kota Batam Sabtu 11 Januari 2022 dengan nomor perkara 38-PDT-G-2022-PA Kota Batam akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Apakah benar di antara kedua belah pihak tidak terjadi perdamaian? Benar yang mulia. Baiklah, sesuai berita acara persidangan yang lalu bahwa sidang hari ini adalah pembacaan bukti dari pihak kuasa hukum tergugat. Saudari kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap untuk buktinya? Sudah yang mulia. Silakan. Duplik tergugat perihal duplik lampiran Kepulauan Riau 11 Januari 2022 kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara Pengadilan Agama Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini Syifa Aulia Fadilah. Apakah dari kuasa hukum tergugat masih ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Baik, saya kira cukup untuk perihal jawab-menjawab dan akan dilanjutkan pada tahap pembuktian. Maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Senin 13 Januari 2022 dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari yang telah ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Agama kelas 1A Kota Batam Jumat 10 Januari 2022 dengan nomor perkara 38-PDT-G-2022-PA Kota Batam akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Setelah pembacaan gugatan jawaban replik duplik dari pihak penggugat maupun pihak tergugat, tidak ada kemungkinan untuk adanya upaya damai. Oleh karena itu, Majelis Hakim bersepakat untuk melanjutkan persidangan ini pada tahap selanjutnya, yaitu tahap pembuktian dan saksi. Saudari penggugat, apakah dari penggugat sudah siap atas bukti dari saksi saudari? Sudah yang mulia.
Saudari penggugat, berapa orang saksi yang akan dimintai keterangan? Akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dengan sebenar-benarnya dan tak kecuali yang sebenarnya. Baiklah, silakan duduk kembali. Saudari saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang benar dan jujur. Tanggung jawab Anda bukan hanya sekedar kepada hadirin yang hari ini hadir di persidangan, tetapi melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudari mengerti? Iya, Yang Mulia. Kapan meninggal dunianya? Seingat saya, beliau meninggal pada tahun 2016. Luka tersebut pemilik si penggugat. Apakah sempat ada upaya perdamaian di antara mereka? Tidak, Yang Mulia. Apakah masih ada keterangan lain yang ingin saudari saksi sampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Bagaimana pihak tergugat? Apakah ada pertanyaan kepada saksi penggugat atau bertahan pada keterangannya? Ada, Yang Mulia. Ya, silakan. Kepada saksi penggugat, apakah penggugat pernah mengatakan sesuatu tentang warisan ruko tersebut? Penggugat pernah berbicara bahwa ketika dia mendapatkan ruko tersebut, dia akan menjualnya sebagai modal usahanya. Sudah cukup, Yang Mulia. Baik, terima kasih kepada saksi. Silakan keluar dari ruang sidang. Sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2022 dengan agenda pembuktian saksi tergugat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat hadir pada jam dan hari yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, kita tutup persidangan hari ini. Sidang akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2022 dengan agenda pembuktian saksi tergugat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat hadir pada jam dan hari yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, kita tutup persidangan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Agama kelas 1A Kota Batam Sabtu 11 Januari 2022 dengan nomor perkara 38-PDT-G-2022-PA Kota Batam akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Akan memberikan keterangan dalam persidangan ini dengan sebenar-benarnya dan tak kecuali yang sebenarnya. Baiklah, silakan duduk kembali. Saudari saksi, Anda telah disumpah, berarti Anda telah berjanji untuk memberikan keterangan yang benar dan jujur. Tanggung jawab Anda bukan hanya sekedar kepada hadirin yang hari ini hadir di persidangan, tetapi melainkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudari mengerti? Iya, Yang Mulia. Bahwasanya pihak penggugat hanyalah bibi dari almarhum dan bukan anak dari almarhum. Menurut pihak penggugat, pihak tergugat hanyalah kacang yang lupa pada kulitnya, yang tidak menghargai jerih payah penggugat yang sudah mengelola ruko tersebut, Yang Mulia. Lalu bagaimana reaksi tergugat? Reaksi tergugat tetap bersikeras dan tetap pada argumennya untuk membagi hasil ruko tersebut. Bagaimana reaksi penggugat? Penggugat merasa tidak adil dan tidak setuju dengan argumen tersebut dan mengancam ingin membawa ke pengadilan agama. Baik, lalu bagaimana kelanjutan dari perdamaian tersebut? Setelah itu, pihak antara penggugat dan tergugat lost contact, dan 2 bulan kemudian pihak penggugat melakukan gugatan waris ke pengadilan agama. Apakah masih ada keterangan lain yang ingin disampaikan? Cukup, Yang Mulia. Bagaimana pihak penggugat? Apakah ada pertanyaan terhadap saksi tergugat? Ada, Yang Mulia. Di sini saya tidak pernah mengancam pihak tergugat. Di sini saya hanya meminta warisan ini dapat diselesaikan secara baik dan adil. Itu saja terhadap perkara ini. Baik, terima kasih. Silakan kepada para saksi untuk dapat meninggalkan ruang sidang. Saya rasa pembuktian cukup. Bagaimana kesimpulan pihak penggugat? Sebenarnya kami ingin berdamai dengan pihak tergugat, tapi melihat pihak tergugat
ingin melanjutkan ke persidangan, kami juga tetap pada pendirian kami. Baiklah, setelah ini kita akan memasuki tahap putusan. Sidang ditunda karena kami para hakim akan melakukan musyawarah untuk memutuskan secara adil dan seadil-adilnya. Dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, sidang kita tutup. Putusan nomor register 38/PDT-G/2022/PA Kota Batam. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara perdata antara Cindy, lalu selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dalam hal ini, penggugat memasakkan kepada Hafiza berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 3 Desember 2016 melawan Nafet, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dalam hal ini, tergugat memuasakan kepada Syifa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Desember 2015. Tentang pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara menimbang para penggugat dengan surat gugatannya pada tanggal 8 Desember 2022 di bawah register 38/PDT-G/2022/PA Kota Batam telah mengemukakan hal sebagai berikut. Bahwa pada tahun 2016 ayah dan ibu penggugat meninggal dunia dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki dan 1 adik perempuan dari pihak ayah penggugat tersebut di atas. Bahwa ayah dan ibu tergugat meninggalkan harta benda seperti di bawah ini: 7 buah ruko berlantai 3 yang berukuran 12 x 15 meter di atas pekarangan yang luasnya 1000 meter persegi yang terletak di Desa Bintang, Kecamatan Bintang, Kota Batam, dengan batasan-batasan sebagai berikut: sebelah barat berbatas dengan klinik, sebelah utara berbatasan dengan perumahan Baru Jaya, sebelah selatan berbatasan dengan persawahan penduduk, sebelah timur berbatasan dengan Desa Mawar yang ditaksir dengan harga sekarang semuanya 700 juta rupiah. Bahwa Nia ruko tersebut dikuasai oleh tergugat. Bahwa pada tahun 2016 sampai 2018 hasil uang sewa ruko tahunan dikuasai oleh tergugat tanpa membagikan hasil uang sewa ruko tahunan kepada penggugat yang telah mengelola ruko tersebut sejak pewaris masih hidup. Bahwa tanpa sepengetahuan penggugat surat kepemilikan ruko tersebut dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada tergugat. Bahwa penggugat telah berulang kali mendatangi tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak para penggugat secara baik-baik. Tetapi para tergugat tidak mengindahkan dan malah tergugat mengatakan bahwa para penggugat tidak berhak atas harta peninggalan tersebut, atau bahwa para tergugat menunjukkan niat jahatnya untuk menguasai sendiri dengan tidak mau membagi harta dari almarhum tersebut, padahal penggugat juga berhak yang juga merupakan ahli waris dari almarhum. Bahwa nilai rincian, nilai harta peninggalan, dan nilai-nilai yang telah dinikmati tergugat sepeninggalan almarhum hingga sekarang ini adalah sebagai berikut: 7 bangunan ruko berikut pekarangannya yang telah disebutkan di atas dinilai dengan harga sekarang semuanya sejumlah 700 juta rupiah. Bahwa atas hak penggugat yang diambil oleh tergugat, menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil penggugatannya, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang menerangkan dan berucap sumpah sebagaimana bermaksud di atas. Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti penggugat tersebut dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan yang dibuat oleh penggugat tersebut di atas. Menimbang bahwa saksi yang diajukan penggugat, Cindy, penggugat dan saksi adalah penyewa ruko tersebut. Saksi mengetahui adanya pertemuan antara penggugat dan tergugat, namun belum ada kesepakatan, dan saksi mengetahui bahwa ruko yang ditempatkan pada penggugat seharga 10 juta rupiah per tahun. Bahwa almarhum dan ayah ibu tergugat meninggalkan harta benda 7 ruko bangunan lantai 3 yang berukuran 12 x 15 meter di atas pekarangan yang luasnya 1000 meter persegi yang terletak di Desa Bintang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kota Batam, dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah barat berbatas dengan klinik, sebelah utara berbatasan dengan perumahan Baru Jaya, sebelah selatan berbatasan dengan persawahan penduduk,
sebelah timur berbatasan dengan Desa Mawar yang ditaksir dengan harga sekarang semuanya 700 juta rupiah. Bahwa sejak ruko tersebut dibangun oleh pewaris tersebut dikelola oleh penggugat sebagai penagih sewa tahunan dan pengelola. Bahwa pada tahun 2016 waris meninggal dunia, ruko tersebut dikuasai oleh tergugat. Bahwa pada tahun 2016 sampai 2018 hasil uang sewa ruko tahunan dikuasai oleh tergugat tanpa membagikan hasil uang sewa ruko tahunan pada penggugat yang telah mengelola ruko tersebut sejak pewaris masih hidup. Bahwa tanpa sepengetahuan penggugat, surat kepemilikan ruko tersebut dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada tergugat. Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan satu dengan yang lain saling bersesuaian, majelis hakim memberikan kesimpulan penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 178 ayat 2, majelis hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan dan demikian majelis hakim akan mempertimbangkan tuntutan penggugat sebagai tercantum dalam gugatan secara berurutan sebagai berikut. Menimbang bahwa oleh karena para penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan, maka petitum 234567 haruslah diterima. Menimbang bahwa dari pertimbangan tentang petitum di atas, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan. Untuk keseluruhan, oleh karena tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan dari pasal 181 ayat 1, maka tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, mengingat keterangan dari perundang-undangan lain berkenan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menerima seluruh gugatan penggugat dalam pokok perkara. 2. Menyatakan bahwa hasil sewa ruko antara tergugat dan penggugat sesuai dengan yang telah ditetapkan hukum syariat Islam, yaitu ahli waris 2 anak laki-laki mendapat 2/3 bagian, 1 saudara perempuan 1/6 bagian. Perhitungan dengan menggunakan break 2 anak laki-laki 4/5 kali 700 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah, masing-masing mendapatkan 280 juta rupiah. 1 saudara perempuan 1/5 dikali 700 juta rupiah sama dengan 140 juta rupiah. Menghukum tergugat untuk memberikan harta waris kepada penggugat. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sebesar 5 juta rupiah. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Peradilan Agama kelas 1A Kota Batam pada hari Kamis 14 Desember 2022. Tergugat dapat mengajukan banding. Apakah tergugat ingin mengajukan? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, sidang ditutup. Mudah-mudahan kedua belah pihak dapat menjalin silaturahmi kembali dan berdamai. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Kota Batam yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 38P. Baiklah, sidang ditutup. Mudah-mudahan kedua belah pihak dapat menjalin silaturahmi kembali dan berdamai. Sidang Pengadilan Agama kelas 1A Kota Batam yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara nomor 38-PDT-G-2022-PA Kota Batam dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, sidang dinyatakan ditutup.